Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom semua, apa kabar? Pastinya luar biasa dan tetap dalam penyertaan Tuhan ya. Tetap semangat dan yuk kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. God bless you guys. Shalom teens, ayo kita puji Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita. Bangkit dari tempat dudukmu, ayo kita berpesta dalam Tuhan. Hey! Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. When we know the truth, Tuhan bilang damai sejahtera itu tidak akan hilang, tidak akan berkesudahan. Nah, jadi ketika kita udah accept the Savior itself in our heart, yang pertama tadi apa? Hope. Kita punya hope akan harapan baru, akan ada terang, ada harapan gitu. Kita pegang akan harapannya sama Tuhan. Dan kedua, ada rebirth, ada peace and joy yang mengalir dalam kehidupan kita.
Dan yang ketiga, ketika kita udah ngalamin itu semua, yang ketiga ada excitement. Excitement di sini tuh adalah kita jadi maunya bersaksi tentang kebenaran, tentang kasih Tuhan. Karena ketika kamu udah ngalamin kebesaran Tuhan, kamu pasti akan antusias untuk menceritakan luar biasanya Tuhan, gak peduli sama kata-kata orang. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia kepadaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom teman-teman, apa kabar? Nggak terasa ya tahun 2020 udah mau selesai, dan semoga tahun depan kita udah bisa ibadah secara offline lagi. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami masih bisa ibadah online pada hari ini. Kami percaya Tuhan, walaupun kami nggak bertemu secara fisik, tapi kami masih bisa bersatu dalam hati bersama Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, dan biarkan firman-Mu masuk ke dalam hati kami dan berbuah Tuhan. Singkirkan penghalang firman-Mu yang dapat menghalangi firman-Mu tumbuh dalam hati kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini teman-teman saya diberi tema tentang menyambut
kedatangan Raja segala raja. Nah, kita buka dulu ayatnya di Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, jadi teman-teman, kita tahu Tuhan Yesus pasti akan datang kedua kalinya. Siapa yang tahu waktunya? Hanya Bapa yang tahu. Alkitab yang ngomong. Tuhan Yesus pun nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Nah, kita tetap harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya. Walaupun kita nggak tahu waktunya kapan. Kita tetap harus berjaga-jaga. Nah, hari ini teman-teman, kita akan bahas gimana sih cara kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya yakin dan percaya hal yang paling penting harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus adalah kembali ke esensinya, yaitu menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah, banyak orang berpikir, oh kita udah jadi Kristen, sudah cukup, itu udah ikut Tuhan Yesus. Padahal belum tentu teman-teman. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah teman-teman, asal kata Kristen itu sebenarnya seperti ini. Kalau orang Indonesia disebut Indonesian. Kalau orang Amerika disebut American. Nah, pengikut Kristus disebut Christian. Nah itu jadi ada Christ-nya, Christian, pengikut Kristus. Nah jadi sebenarnya Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah sebutan untuk orang-orang yang benar-benar hidup buat Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita menyamakan kekristenan itu dengan agama. Kekristenan itu lebih dari agama. Kekristenan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita bisa beragama Kristen, tapi kita bisa nggak punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Bahkan pendeta sekalipun, jabatan pendeta itu nggak menjamin seseorang benar-benar mengikut Tuhan Yesus. Kita bisa tahu banyak sekali kasus pendeta mencuri duit gereja, pendeta perkosa jemaat, itu udah hal yang tidak asing lagi ya, karena emang jabatan itu nggak menjamin seseorang benar-benar ikut Kristus. Nah, tapi kita nggak mau urusin kehidupan orang lain, kita mau urusin kehidupan kita masing-masing, teman-teman. Hari ini kita mau teliti lagi apakah hidup kita itu udah benar-benar Kristen, atau jangan-jangan hanya kehidupan beragama Kristen. Kalau kehidupan beragama Kristen, kita mungkin bisa taat beribadah, kita bisa ke gereja tiap minggu, kita aktif ibadah online, nonton terus setiap minggu. Tapi hidup kita Senin sampai Sabtu mungkin kita nggak ikut Tuhan. Sedangkan kalau orang yang Kristen sejati, Christian tadi, pengikut Kristus yang benar-benar, mereka pasti setiap detik sangat ingin mengejar hati Tuhan. Nah, hari ini teman-teman saya akan bahas 4 ciri pengikut Kristus yang sejati. Ciri yang pertama adalah meninggalkan kehidupan yang buruk. Kita buka di Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, jadi teman-teman, ciri pertama dari seorang pengikut Kristus sejati adalah kita menanggalkan manusia lama kita, yaitu kehidupan lama kita yang buruk-buruk, kita tinggalkan semuanya, kita menjadi manusia baru yang sesuai dengan karakter Kristus. Memang tidak ada manusia yang perfect, tapi setidaknya kita harus mau diproses Tuhan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Contohnya adalah saya dulu penggemar musik metal dan musik yang aneh-aneh dan unik-unik. Dan karena musik yang unik-unik itu ternyata musik satanik ya, saya baru tahu juga sekarang. Nah itu saya suka banget itu. Nah tapi sejak saya memberikan hidup saya untuk Tuhan Yesus, saya meninggalkan semua musik itu. Dan akhirnya sekarang saya lebih suka musik-musik rohani. Bahkan saya cuma dengar musik-musik rohani sih. Saya cuma dengar kayak salah satu band kesukaan saya, band Blind Shakers, yang membantu saya berpindah dari musik metal ke musik rohani, karena dulu mereka cukup keras ya aliran musiknya. Tapi saya bersyukur juga Tuhan pakai mereka untuk
memindahkan hati saya dari lagu-lagu yang gak bener ke lagu yang benar-benar memuji dan menyembah Tuhan. Dan sejak saya lahir baru, manusia baru saya lebih ingin memuji dan menyembah Tuhan. Nah, hari ini teman-teman, mari saya dan teman-teman kita renungkan lagi apakah ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan. Nah, manusia lama kita, apakah ada bagian-bagian manusia lama kita yang belum kita tinggalkan? Yuk kita tinggalkan. Ciri pengikut Kristus sejati yang kedua adalah punya passion dalam melayani. Kita buka di 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, saya yakin teman-teman, orang yang bisa berkata celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, berarti dia punya passion yang sangat kuat dalam dirinya untuk memberitakan Injil. Apakah kita salah satu orang yang bisa berkata kayak gitu? Celakalah aku kalau aku nggak memberitakan Injil Tuhan. Nah, banyak orang, terutama orang-orang yang saya mentorin, tanya ke saya, gimana sih caranya menginjil? Sebenarnya kalau saya ditanya gimana caranya menginjil, saya akan balik lagi bertanya, kenapa kamu tanya begitu? Karena berdasarkan pengalaman saya sih ya, nggak bisa jadi doktrin sih. Tapi kalau menurut saya, orang yang benar-benar cinta Tuhan tanpa perlu disuruh menginjil, dia otomatis akan menginjil. Saya ingat orang pertama yang saya menangkan buat Tuhan, itu saya dulu bahkan nggak tahu. Sebagai orang yang lahir baru, saya nggak tahu kita tuh harus menginjil. Ya, saya dulu bukan orang yang mendengarkan pengajaran Alkitabiah yang taat banget gitu. Jadi saya pas saya lahir baru, saya nggak tahu kita harus menginjil gitu. Kita harus memberitakan Injil Tuhan dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Saya nggak tahu. Nah, tapi waktu itu saya udah menangin jiwa buat Tuhan. Kenapa? Karena orang ini teman baik saya dan setiap hari saya cuma ngomongin, oh ya Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begini. Dia udah ngubah hidup saya segala macam. Saya nggak disuruh siapapun, saya nggak disuruh menginjil, saya bahkan nggak dipaksa menginjil kayak sekarang mungkin ada beberapa pendeta maksa jemaat untuk menginjil. Nah, saya dulu nggak dipaksa, tapi saya punya kerinduan aja untuk membagikan ke teman saya. Dan akhirnya teman saya itu mendengar itu semua dan dia memutuskan untuk ikut Tuhan sampai sekarang. Jadi kalau sikap hati kita belum otomatis ingin memberitakan Injil, jangan-jangan teman-teman kita belum menjadi pengikut Kristus yang sejati. Karena saya yakin pengikut Kristus yang sejati tanpa dipaksa, tanpa disuruh, tanpa diajari, mereka pasti punya keinginan untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Nah, tapi kalau saya disuruh kasih tips buat teman-teman yang bingung caranya gimana, punya hati sih tapi bingung caranya gimana, saya akan kasih 3 tips singkat dalam memberitakan Injil. Yang satu, ceritakan sebelum kita ketemu Tuhan Yesus. Dulu aku sebelum ketemu Tuhan Yesus, aku demen musik satanik. Oh, dulu aku suka banget narkoba. Pokoknya dulu aku nggak bener banget deh. Langkah kedua, ceritakan saat kita bertemu Tuhan Yesus. Oh, waktu itu aku ngalamin kejadian ini. Dan waktu itu aku baru sadar, oh Tuhan ternyata baik banget sama aku. Oh Tuhan ternyata mau aku berubah. Langkah ketiga adalah ceritakan setelah kita bertemu Tuhan Yesus. Oh setelah saya bertemu Tuhan Yesus, hidup saya berubah total. Saya ninggalin kehidupan lama saya. Ya, saya nggak pakai narkoba lagi, saya nggak denger musik satanik lagi. Pokoknya kehidupan saya berubah total, jadi lebih baik. Menurut saya itu 3 langkah penginjilan yang paling efektif. Ceritakan sebelum kita bertemu Tuhan Yesus, saat kita bertemu Tuhan Yesus, dan setelah kita bertemu Tuhan Yesus. Hari ini teman-teman, mari saya dan teman-teman juga kita renungkan lagi, apakah hati kita masih punya passion untuk menginjil, passion untuk melayani Tuhan. Kalau passion itu mulai hilang atau bahkan nggak ada, nah kita harus mempertanyakan lagi, bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Apakah kita serius hidup buat Tuhan? Ciri pengikut Kristus sejati yang ketiga adalah apa-apa serba Tuhan Yesus. Kita buka di Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi Alkitab mengajarkan kita untuk hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Jadi semuanya harus serba Tuhan. Teman-teman, saya ada satu lagu kesukaan saya. Lagu Planet Shakers itu bagus. Judulnya Be My Vision, jadilah penglihatanku. Di lagu Be My Vision itu ada satu kalimat yang bahasa Indonesia kira-kira tuh, buatlah apimu terus membara dalam hatiku sampai semua yang aku lihat adalah Engkau. Jadi kemanapun aku lihat, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, pokoknya aku lihat Tuhan Yesus. Nah, itu lagu yang sangat luar biasa dan memberkati saya banget sampai sekarang. Dan itu sebagai pengikut Kristus sejati, saya yakin kita semua mestinya harus kayak gitu. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, bawaannya tuh pengen
oh aku bisa pakai ini buat apa ya? Oh aku bisa kerjakan hal yang aku bisa ini. Gimana supaya aku bisa memakai keahlian aku untuk memuliakan Tuhan? Pokoknya apa-apa, pokoknya serba Tuhan. Dan ini juga teman-teman, ini sebenarnya menurut saya adalah sesuatu yang otomatis, nggak perlu diajarkan. Ini bukanlah sesuatu yang perlu diajari teman-teman. Ini adalah respon otomatis kita sebagai Kristus sejati untuk apa-apa kita semua serba Tuhan Yesus. Kalau belum seperti itu, jangan-jangan kita belum menjadi pengikut Kristus yang sejati. Teman-teman boleh cek ke teman-teman baik saya, 90% obrolan saya dengan mereka itu pasti hubungannya sama Tuhan. 10% itu paling hal-hal yang mungkin kayak bercanda atau nggak penting lah. Atau mungkin hal-hal sekuler. Misalnya dulu ada yang tanya saya, gimana cara supaya nabung segala macam. Nah itu ya hal-hal kayak gitu lah. Itu tapi paling 10% doang dari isi obrolan saya. Banyak yang bilang saya aneh tapi saya nggak peduli. Karena gini teman-teman, misalnya teman-teman baru cobain apa nih, pizza misalnya. Teman-teman ada cobain pizza restoran baru gitu yang enak banget. Nah saya yakin teman-teman pasti akan cerita ke teman baik teman-teman. Wah ini pizza enak banget yang lo harus cobain gitu kan. Nah sama kalau kita udah merasakan kebaikan Tuhan, apalagi rasain kebaikan Tuhan setiap hari, mestinya kita punya passion untuk membagikan itu. Wah Tuhan tuh baik banget sama gue. Nah itu kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita belum kayak gitu, jangan-jangan kita udah lama nggak menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah jadi teman-teman, renungan ketiga, apakah saya dan teman-teman sudah apa-apa tuh serba Tuhan Yesus? Kalau belum, jangan-jangan kita belum menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ciri keempat pengikut Kristus yang sejati adalah ada buahnya. Kita buka di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ada buahnya teman-teman. Buahnya apa? Buahnya misalnya perubahan baik, buah-buah roh bisa kelihatan, lalu buah jiwa itu lebih kelihatan lagi ya, buah jiwa. Buah jiwa tuh apa sih? Buah jiwa itu ya dari kehidupan kita ada dipakai Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan ke orang lain sehingga orang itu benar-benar hidup buat Tuhan. Menurut saya pengikut Kristus sejati pasti minimal ada satu orang yang dia menangkan buat Tuhan. Intinya adalah tugas kita itu adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, bukan menu-menuhin gedung gereja. Nah ini teman-teman, buah jiwa itu bukan berapa banyak orang yang kita masukkan ke gereja. Menurut saya bukan kayak gitu. Menurut saya buah jiwa itu adalah berapa banyak orang yang semakin dekat kepada Tuhan lewat hidup kita. Nah jadi hari ini teman-teman kita udah belajar 4 poin pengikut Kristus sejati. Yang pertama, pengikut Kristus sejati pasti meninggalkan kehidupannya yang lama yang buruk. Yang kedua, dia punya passion melayani. Yang ketiga, apa-apa serba Tuhan Yesus. Dan yang keempat, ada buahnya teman-teman. Nah, kalau 4 hal ini belum ada dalam hidup kita, berarti jangan-jangan kita belum menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah teman-teman, kita nggak tahu Tuhan Yesus datang kedua kali itu kapan. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita. Gimana cara mempersiapkan diri kita? Ya ini, salah satu kriteria apakah kita sudah siap atau belum ya 4 hal ini. Kalau 4 hal ini belum terjadi dalam hidup kita, berarti jangan-jangan kita belum siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan ini saya bukannya menggurui teman-teman, saya juga masih merenungkan loh. Makanya tadi saya bilang kan, saya selalu bilangnya hari ini mari saya dan teman-teman renungkan. Bahkan bukan untuk kita saja, saya yakin semua pendeta, bahkan pendeta yang udah senior sekalipun, wajib merenungkan 4 hal ini sudah belum terjadi dalam hidupnya. Mari teman-teman, hari ini kita putuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang benar-benar ikut Tuhan Yesus setiap detik. Nggak cuma hari Minggu, nggak cuma menit-menit tertentu, tapi setiap detik hidup kita benar-benar mengikut Tuhan Yesus. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami bisa mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini memberkati hidup kami dan kami siap Tuhan untuk Kau proses dan kami berubah Tuhan. Latih kami untuk menjadi pengikut Kristus yang benar-benar pengikut Kristus Tuhan. Kami gak mau Tuhan menyanyiakan hidup kami untuk mengikut yang lain. Kami hanya ingin mengikuti Engkau Tuhan. Setiap detik hidup kami, gak cuma saat-saat tertentu, gak cuma momen-momen tertentu, gak cuma saat di gereja, tapi kami benar-benar setiap detik kami mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan.
Latih kami Tuhan, pakai teman-teman kami juga, pakai pemimpin-pemimpin kami untuk menegur kami, supaya kami terus berproses dan akhirnya kami bisa serupa dengan Engkau Tuhan, punya karakter Kristus dan hidup menjadi terang dan garam dunia ini. Kami percaya Tuhan semua ini akan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Kak Andreas untuk pelayanannya hari ini. Firman Tuhan yang memberkati sekali. Dan kita tahu siapa Raja dan Tuhan kita sesungguhnya. Mari kita berdoa dan kita menutup ibadah kita dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan luar biasa hari ini. Khususnya firman Tuhan disampaikan oleh Kak Andreas. Berkati Kak Andreas, Mario dengan luar biasa, dipakai Tuhan lebih lagi dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan kami akan selesai ibadah kami pada pagi hari ini dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari teman-teman semua angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Haleluya. Amin. God bless you. Happy Sunday. Bye.